Pemirsa, rencana perubahan nama jalan di Jakarta menjadi Jalan Mustafa Kemal Atatürk menuai pro dan kontra. Pihak yang protes beranggapan pergantian nama Atatürk akan melukai hati umat Islam. Rencana nama tokoh Turki Mustafa Kemal Atatürk dijadikan sebagai nama di DKI Jakarta menuai kontroversi. Penamaan pimpinan revolusi Turki tersebut menjadi nama jalan disebut bagian dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Turki. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri belum mengumumkan secara resmi nama jalan yang akan dipilih untuk nama Atatürk tersebut. Hal ini merupakan bagian dari keputusan pemerintah pusat. Mengapa penamaan Jalan Atatürk ini menuai pro dan kontra di tanah air? Kita akan langsung berbincang dengan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Profesor Azumardi Azra. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Sehat. Bagaimana ini? Kenapa nama Atatürk ini menjadi pro dan kontra di tanah air? Ya, karena memang di dalam sejarahnya ya, Mustafa Kemal atau Kemal Atatürk ini memang baik ideologi politiknya, kebijakan politiknya maupun juga pribadinya secara personal itu memang kontroversial, dan banyak umat Islam itu, saya kira terutama di Indonesia lah, tidak pastilah keberatan dengan Mustafa Kemal ya, Kemal Atatürk ini. Yang pertama, Kemal Atatürk ini adalah yang meletakkan ideologi sekularisme yang anti agama. Jadi ada sekularisme yang anti agama ya, seperti Turki ini, tapi juga ada sekularisme yang mungkin tidak bermusuhan dengan agama. Sekularisme pemisahan agama dan politik, tapi tidak menindas agama. Nah, kalau sekularisme yang diadopsi, diterapkan oleh Mustafa Kemal ini, misalnya melarang azan di dalam bahasa Arab ya. Harus kalau azan itu pakai bahasa Turki. Yang kedua juga melarang memakai busana muslim dan muslimah. Jadi nggak boleh misalnya pakai jilbab, pakai baju kurung, itu nggak boleh, harus model Eropa semua gitu. Baik. Tidak boleh juga misalnya memakai gelar-gelar keagamaan seperti misalnya haji, hoja itu gelar keagamaan. Bey itu juga gelar keagamaan di Turki, itu nggak boleh, dilarang semua ya kan. Karena ya masyarakat Eropa nggak memakai gelar-gelar keagamaan. Jadi Baik. orientasinya memang semua ke barat ya. Jadi itu. Dan yang ketiga saya kira juga karena pada masa Mustafa Kemal inilah Kemal Atatürk berkuasa ini, kemudian rejim Turki ya, Republik Turki itu menjadi rejim militer, tentara, rejim militer ya. Baik, Prof. Anda berarti termasuk yang tidak setuju nama Atatürk ini dijadikan sebagai nama jalan di kawasan DKI Jakarta? Saya tidak berada di dalam posisi setuju atau tidak setuju. Saya hanya mengungkapkan fakta historisnya ya. Baik. Fakta historisnya untuk dipertimbangkan oleh pemerintah DKI maupun juga pemerintah pusat ya. Saya kira di dalam penamaan ini tentu saja harus mempertimbangkan sensitivitas publik ya. Nah, cuma banyakkan publik di Indonesia keberatan seperti itu. Ketika Presiden Joko Widodo memberikan nama jalan tol itu sebagai jalan Sheikh Zayed ya. Betul. Sheikh Zayed itu yang dari Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu kan nggak ada yang keberatan ya kan, karena Sheikh Zayed itu tidaklah Kontroversial begitu. Kontroversial ya kan. Tapi kalau Mustafa Kemal Atatürk kontroversial ya kan. Nah, termasuk juga kehidupan pribadinya, karena dia ini meninggal usia muda ya. Baik. 57. Kenapa dia meninggal muda? Karena ginjalnya rusak. Iya. Itu kalau kita baca, saya mempelajari dari biografinya, itu dia selalu memang minum alkohol gitu. Baik. Heavy drinker ya. Jadi ini yang mengakibatkan rusak jasmaninya itu rusak. Itu juga menjadi masalah bagi banyak orang ya. Baik. Prof, ini kan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mustafa Atatürk ini kan pada saat memerintah di Turki ya. Apakah memang ada kaitan secara emosional dengan apa yang menjadi cara pandang di tanah air? Mahmud sama itu sudah.
Oh, udah. Ya, saya kira karena masyarakat di Indonesia ini kan masyarakat Muslim ini kan menolak sekularisme kan, mereka menolak sekularisme pasti itu ya sebagian besar karena bagi mereka melihat bahwa sekularisme itu ya modelnya adalah sekularisme yang Ya, sekularisme silakan. yang ada di Turki yang anti agama. Baik. Prof, ini juga berkaitan dengan kerjasama kan, di mana Ataturk akan ditempatkan menjadi nama di Jakarta, sementara sudah ada nama Soekarno juga yang ditempatkan di Turki. Bagaimana ini sendiri? Prof Azumardi? Baik, tadi berbicara tentang. Ya, yang saya bilang tadi itu karena apa? Citra yang melekat di dalam Kemal Atatürk itu ya kan, itu adalah sekularisme yang bermusuhan dengan agama, sekularisme yang anti-Islam. Ada juga negara yang sekularisme ya kan, seperti Amerika menganut ideologi sekularisme. Iya. Tapi di Amerika agama itu dibiarkan aja gitu ya, mau pakai jilbab atau nggak pakai jilbab, mau pakai gelar haji. Itu nggak ada masalah kalau di Amerika. Jadi lebih bersahabat sekularismenya. Tapi kalau yang Turki, seperti yang tadi saya katakan, nggak boleh pakai jilbab. Sampai sekarang pun undang-undang larangan memakai jilbab itu masih ada di Turki. Ya, Presiden Erdogan sekarang ya, itu belum mencabut itu, walaupun istrinya udah pakai jilbab gitu ya. Pakai jilbab itu istrinya sudah. Dan beberapa pejabat tinggi istrinya udah pakai jilbab. Tapi undang-undangnya itu masih ada di situ karena di Turki sekularisme yang anti agama itu dibela habis-habisan oleh militer ya, oleh tentara ya kan. Nah itulah maka kemudian saya kira orang yang tahu sejarah riwayat Ataturk ini ya seperti itu. Di Indonesia itu pengagum Ataturk itu ya itu hanya terutama adalah Bung Karno, Soekarno ya. Iya, betul. Soekarno itu dulu ya ketika terjadi diskusi-diskusi perdebatan mengenai apa dasar negara Indonesia, pertama kali Soekarno itu mengusulkan sekularisme ya model Turki karena sangat terpesona sama Turki Muda. Turki Muda itu kelompoknya Kemal Atatürk gitu. Yang kemudian komprominya itu adalah ya Pancasila itu jadi dasarnya ya. Nah, Baik. jadi itu masalahnya. Baik, ini kan Ataturk ini termasuk tokoh yang dicintai rakyat Turki ya dengan gelar Ataturknya itu sendiri. Lalu bagaimana sebetulnya dengan kita sebagai negara Indonesia yang juga namanya pemimpin pertama Indonesia Soekarno ada di Turki sekarang ini? Apakah memang kita benar-benar harus menolak nama itu? Iya, saya kira ya tergantung dari pemerintah pusat DKI maupun juga pemerintah pusat ya untuk memilih itu. Kalau soal nama Bung Karno itu ya di beberapa negara lain juga dipakai ya. Misalnya di Maroko, di Aljazair itu ada Ahmad Soekarno, Jalan Ahmad Soekarno ya kan itu ada. Iya. Tapi kan tidak ada nama Raja Maroko di sini di Indonesia. Jadi tidak harus misalnya karena nama Bung Karno dipakai gitu kemudian harus juga nama Ataturk dipakai di sini kan nggak harus. Dalam kenyataannya ya seperti itu di beberapa negara Eropa nama Soekarno juga dipakai tapi tidak ada nama tokoh Afrika di Indonesia ini. Baik, Prof. Artinya sebetulnya bicara tentang Ataturk ini juga pasti akan ditolak oleh negara-negara lain di luar Indonesia ya, walaupun dicintai di Turki. Ya bisa jadi karena kontroversialnya tergantung dari negaranya kayak apa. Kalau Anda misalnya ajukan ke Saudi misalnya ya, pasti ditolak ya kan. Tapi kalau diajukan ke negara yang sekuler lagi, negara Muslim tapi ideologinya sekuler seperti Maroko ataupun Aljazair, ya, mungkin ada kemungkinan diterima. Tapi baik, kalau di Arab Saudi atau Mesir atau di Qatar misalnya ya kan, saya kira mungkin pasti mereka keberatan karena itu berarti menciptakan masalah baru yang tidak perlu ya, tidak perlu memunculkan masalah gitu. Baik, Prof, ini untuk mengurai masalah ini, meredam kontroversi, ada saran apa singkat saja untuk pemerintah dalam hal ini? Iya, kalau saran saya sih kalau mau memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Turki, pilihlah nama yang lain dari Turki juga. Misalnya saya mengusulkan supaya misalnya nama yang dipakai nama jalan di Indonesia di Menteng atau dimanapun, misalnya nama Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Sulaiman Al-Kanuni itu pendiri Turki itu, Turki Utsmani ya kan. Ya. Itu diterima di Turki, diterima di Indonesia juga diterima ya kan.
Karena apa? Karena Sultan Sulaiman ini luar biasa gitu ya. Baik. Dia dalam bahasa Inggris disebut Sultan Sulaiman the Magnificent. Magnificent itu orang yang perkasa gitulah kira-kira gitu ya. Nah, Baik. kalau mau ya itu aja pakai. Pasti saya kira kalangan Islam tuh pasti senang lah itu. Baik, artinya ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam hal mempererat hubungan antara Indonesia dan Turki ya Prof ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Prof. Azumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah sudah bergabung bersama kami sore hari ini Prof. Terima kasih, sama-sama. Pemirsa, penamaan Jalan Ataturk di kawasan Menteng menuai kontroversi karena ketokohan Ataturk dinilai menjadi pertentangan. Dan berikut pendapat sebagian warga ibu kota. Saya sih ikut mana yang terbaik saja. Iya. Ibu ikut aja ya, apa? Untuk kebijakan pemerintah aja gitu ya? Iya, ikut yang terbaik. Iya. Ini Ibu. Ya. Kalau saya mungkin lebih berpikir kepentingannya apa, lalu yang buat siapa gitu, ya. Kalau misalnya untuk memberikan seperti nama jalan atau nama monumen atau apa gitu kan, itu sebaiknya ada makna yang penting yang mendalamnya ya. Oh, tidak masalah. Kenapa? Ya, karena kita nama presiden kita ada juga di negara mereka, nama presiden ada juga kita, itu namanya fair. Jadi tidak ada masalah. Tidak masalah. Ya, agama ya MUI sama MUI aja lah, jangan kita campur adukkan lah, nggak fair namanya. Kalau dari bahasa luasnya istilahnya toleransi, saya setuju karena di sana ada nama negara kita ya, presiden kita ya. Tapi kalau dari sudut agama saya kurang setuju. Wah, kalau dibilang setuju atau enggaknya kurang kayaknya ya. Karena lebih kayak apa sih? Pertama, kenapa harus diambil dari luar negeri gitu? Kenapa nggak pahlawan Indonesia aja kita? Udah gitu kan dia itu kan pertentangan banget ya Bu sama Islam ya. Masa yang kayak hijab nggak boleh gitu kan. Sedangkan kan kita kan mayoritas negara muslim terbesar di Indonesia kan gitu kan. Ya itu aja sih paling alasannya Mas. Ya pemirsa, sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah berencana mengubah salah satu nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat menjadi nama tokoh Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Jalan mana di kawasan Menteng yang akan diganti? Sudah bersama dengan jurnalis Lika Apriani di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Lika, selamat sore. Apakah ada informasi terbaru kepastian jalan mana yang akan diganti? Ya, selamat sore Ajat dan juga pemirsa. Ini rencana Pemprov DKI Jakarta untuk mengubah jalan salah satu di Menteng menjadi nama Atatürk, yaitu nama tokoh presiden pertama di Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Pengubahan nama ini sebagai bentuk kerjasama dari Indonesia dan juga Turki untuk saling menghormati dan juga menghargai, di mana kita tahu bahwa Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno sudah menjadi salah satu nama di jalanan Turki. Namun pengubahan nama ini masih menuai pro dan kontra, di mana Atatürk ini dianggap sebagai tokoh kontroversi, khususnya bagi umat Islam yang dipandang ini kurang layak untuk menjadi salah satu nama jalan di Indonesia. Adapun tercetus alternatif nama lain yaitu Muhammad Al-Fatih yang dianggap sebagai tokoh yang sangat legendaris dalam sejarah umat Islam. Ajat dan juga pemirsa, ini perlu kami beritahukan lagi bahwa penamaan jalan ini Pemprov DKI Jakarta belum mengkonfirmasi terkait spesifik nama jalan yang Menteng ini yang akan diubah, karena pengubahan nama di jalan salah satu Menteng menjadi Atatürk ini masih dalam tahapan pertimbangan dan juga diskusi dari berbagai pihak. Anjat, kembali ke studio. Baik, terima kasih Lika melaporkan langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Lika, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di MNC News.